Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Biologi kelas 11. Dalam video kali ini, Ibu akan membawakan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan. Ingat-ingat, materi kali ini adalah struktur dan fungsi jaringan hewan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Tentu siap ya. Oke, karena kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan, maka kita kenali dulu apa itu hewan. Tapi tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hewan, karena hewan memiliki berbagai jenis, berbagai ukuran, dan juga sangat bermacam-macam ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hewan itu bisa bergerak? Coba, ada yang tahu? Jawabannya yaitu karena hewan memiliki struktur dan juga fungsi di dalam tubuhnya. Seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tentang berbagai macam jaringan hewan, kemudian memahami keterkaitan antara struktur hewan dan organ berdasarkan fungsinya. Yang ketiga yaitu memahami fungsi jaringan hewan yang berlangsung pada hewan. Struktur dan fungsi jaringan hewan ini penyusunnya memiliki 4 macam ya. Yang pertama ada jaringan epitel. Kemudian ada jaringan otot, kemudian ada jaringan ikat, dan ada jaringan syaraf. Oke, yang pertama kita bahas adalah jaringan epitel. Nah, apa sih jaringan epitel itu? Jaringan epitel itu terdiri atas satu lapis atau lapis ganda sel-sel yang menutupi permukaan tubuh dan melapisi ruang-ruang di dalam tubuh. Kemudian, jaringan epitel ini mempunyai banyak bentuk sel penyusun yang bermacam-macam tergantung dari fungsi dan juga letaknya. Jaringan epitel ini juga dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah jaringan epitel permukaan tubuh dan yang kedua adalah jaringan epitel permukaan organ dalam. Nah, untuk epitel permukaan tubuh berfungsi sebagai memberi perlindungan terhadap kerusakan mekanis, kemudian melindungi masuknya organisme, kemudian mencegah penguapan air, dan penerima rangsang. Yang kedua yaitu epitel permukaan organ dalam, yang berfungsi untuk menyerap zat dan mengeluarkan zat. Nah, contohnya yaitu jaringan epitel pada permukaan tenggorokan untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Jaringan epitel ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk sel dan juga lapisan penyusunnya. Dibedakan menjadi 3 macam ya. Ada jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus, dan ada jaringan epitel silindris. Penyusun jaringan yang kedua adalah jaringan ikat atau penyambung. Jaringan ikat ini adalah jaringan yang menyokong jaringan-jaringan dan organ-organ yang mengikat bagian tubuh yang satu dengan yang lainnya. Nah, jaringan ikat ini seperti tulang rawan, tulang keras, tendon, ligamen, jaringan ikat fibrosa, dan jaringan lemak yang berfungsi untuk menyatukan dan juga menyangga jaringan dan organ-organ lainnya seperti itu. Contoh dari jaringan ikat atau penyambung ini adalah yang pertama jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini berfungsi untuk menutupi tepi tulang atau ujung tulang, misalnya sebagai penyangga pada tulang hidung atau tulang telinga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jaringan tulang keras yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, kemudian tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh, juga tempat pembentukan sel darah merah. Nah, berdasarkan strukturnya, tulang keras ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang spongiosa dan juga tulang kompak. Penyusun yang ketiga ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini merupakan jaringan yang menggerakkan hewan. Nah, disebabkan oleh kontraksi sel-sel yang berbentuk panjang, silinder, atau gelondong.
yang masing-masing mengandung serabut kontraktil mikroskopik yang panjang dan juga paralel, disebut dengan miofibril. Miofibril ini terdiri atas protein miosin dan aktin. Sel-sel otot melakukan kerja mekanik dengan cara kontraksi menjadi tebal dan juga tipis. Lapisan membran yang membatasi otot disebut dengan sarkolema. Sedangkan bagian sitoplasma sel otot disebut dengan sarkoplasma. Ingat-ingat, karena sarkolema dan juga sarkoplasma itu suka tertukar ya. Berdasarkan strukturnya, jaringan otot ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada otot lurik, otot jantung, dan juga otot polos. Otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah otot yang bertaut pada tulang dan menggerakkan tulang-tulang tubuh. Otot lurik ini otot yang bekerja secara sadar, kemudian melekat pada rangka tubuh dan dipengaruhi oleh perintah otak. Otot jantung. Nah, otot jantung ini memiliki percabangan dan memiliki nukleus yang banyak yang terletak di tengah sel. Berbentuk serat-serat seperti otot lurik. Tetapi susunan seratnya itu tidak teratur dan bercabang di ujung, bekerja secara terus-menerus atau tidak tahan lelah. Otot jantung ini juga tidak dipengaruhi oleh perintah otak. Kemudian ada otot polos. Nah, otot polos ini adalah sel yang berbentuk lonjong dengan kedua ujung meruncing, mempunyai satu nukleus yang terletak di tengah. Kemudian terdapat pada dinding usus, pembuluh darah, saluran ekskresi, dan juga saluran kelamin atau tahan lelah. Tidak dipengaruhi oleh otak. Cara kerjanya juga tidak dipengaruhi oleh otak. Penyusun yang keempat ada jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini berfungsi untuk menerima rangsang dan menyampaikan rangsang ke otak dan juga membawa tanggapan atau reaksi dari otak ke seluruh bagian tubuh. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, pada bagian sistem saraf dan juga pada sistem saraf tepi. Jaringan syaraf ini tersusun atas sel-sel neuron dan juga sel-sel pendukung atau sel glia. Nah, sudah tidak asing lagi pada pelajaran biologi dengan gambar ini ya. Yaitu adalah gambar neuron. Nah, neuron ini terdiri atas badan sel yang membesar secara khas dan juga mempunyai nukleus. Serabut saraf dibedakan menjadi 2, yaitu ada akson dan juga dendrit. Akson ini yang meneruskan rangsang menjauhi badan sel, kemudian dendrit yang mendekati dan membawanya ke badan sel. Pertautan antara akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lainnya di dalam rantai itu disebut dengan sinapsis. Sinapsis ini berfungsi sebagai katup yang mencegah arus balik dan juga impuls. Seperti itu ya. Oke, materinya sudah selesai. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya sangat mudah, yaitu berupa 10 soal PG dan 5 soal esai. Untuk pengisiannya ada di bawah link video ini ya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian yang kedua, jaringan ikat berfungsi sebagai jaringan penghubung antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, jaringan otot berfungsi sebagai pergerakan organ tubuh. Yang keempat, jaringan syaraf berfungsi sebagai penerima rangsang yang menyampaikan rangsangan ke otak. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.